Selamat sore Mas Reza, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Friska. Alhamdulillah. Bicara soal kasus ini, polisi mengatakan bahwa jejak pelaku sulit ditelusuri tapi ada titik terang yang diduga orang dekat. Kalau Mas Reza melihat perkembangan kasusnya seperti apa? Justru saya pun mempertanyakan hal yang sama. Tapi bahwa ada informasi yang saya baca di media online bahwa jarak pembunuhan antara korban satu dan korban lain itu selang waktunya adalah sekitar 5 jam. Berarti kita bisa bayangkan betapa pelaku atau para pelaku menguasai TKP dalam waktu yang sangat lama. Barangkali itu yang menjadi salah satu alasan kenapa kemudian teman-teman di kepolisian paling tidak membangun spekulasi hingga saat ini bahwa pelaku diduga adalah atau para pelaku adalah orang dekat karena penguasaan TKP, penguasaan medan yang sedemikian baik. Hitung-hitungannya juga menjadi masuk akal. Kenapa? Karena orang dekatlah yang diasumsikan tahu tentang pola kebiasaan korban, di mana korban berada di posisi tertentu pada jam tertentu, apakah dalam kondisi terjaga atau tidak, kelemahan-kelemahannya seperti apa, kekuatannya seperti apa, harus ditaklukkan dengan cara apa. Nah, pengetahuan pelaku atau para pelaku yang notabene orang dekat itu yang menjadi dasar kenapa kemudian mereka diduga besar kemungkinan adalah pelaku dalam kasus ini. Kalau dari sisi psikologi forensiknya terkait ini Mas Reza, apakah lebih mudah untuk menelusuri kalau ada dugaannya merupakan pelaku, adalah orang dekat gitu, apakah lebih mudah untuk menelusurinya dalam hal ini? Yang lebih sulit adalah mendefinisikan orang dekat. Hmm, Apakah orang dekat itu harus berarti orang yang tinggal di satu rumah? Keluarga, Atau kerabat, orang yang tetangga begitu ya? Itu atau juga tanya. orang yang berada di radius geografis tertentu? Ataukah orang yang secara fisik tidak dekat tetapi komunikasi secara intens via media sosial juga bisa disebut sebagai orang dekat. Nah, Oke. hal semacam ini kan menjadi bersayap hari ini. Itu sebabnya memang sangat penting bagi kepolisian juga kalau memang mengatakan ini adalah orang dekat, sebetulnya dimaksud dengan orang dekat itu seperti apa? Oke. Ya, apakah keluarga, kerabat, tetangga, atau orang yang tidak bertemu tapi dekat secara media sosial dan lain-lain, sangat banyak spektrum yang harus diungkap begitu ya, Mas Reza. Nah, bicara soal apa yang terjadi di TKP, apakah bisa kalau kita melihatnya ini tidak ada misalnya harta benda yang hilang dari TKP saja atau harus ditelusuri juga? Apakah memang ini motifnya menghilangkan nyawa saja atau tadi menguasai harta tapi yang tidak ada di lokasi? Motif kejahatan termasuk pembunuhan pada dasarnya bisa dikategorikan menjadi dua. Pertama, motif emosional. Nah, kalau motif ini yang bermain-main di kepala pelaku, maka bisa kita bayangkan bahwa amarah, kebencian, sakit hati, dendam, atau perasaan-perasaan negatif lainnya lah yang menjadi latar belakang mengapa pelaku melancarkan aksinya. Sebaliknya ada motif instrumental. Hmm. Nah, motif yang satu ini tidak disebut pautnya dengan suasana hati yang negatif. Tapi aksi kejahatan, misalnya pembunuhan dilakukan untuk mendapatkan manfaat tertentu, untuk mendapatkan harta, popularitas, untuk menutupi kejahatan-kejahatan lain, untuk menutupi sebuah rahasia, aib, skandal, atau apapun itu yang sekali lagi tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati. Nah, dalam sepanjang ingatan saya berjalan bahwa teman-teman kepolisian acap kali mengatakan kalimat kurang lebih seperti ini. Tidak ada barang berharga yang hilang dari TKP. Ya. Kalimat itu seolah ingin menyampaikan kepada publik bahwa kejahatan yang sedang diinvestigasi saat ini adalah kejahatan dengan motif emosional. Karena tidak ada barang berharga yang hilang dari TKP atau dari dalam rumah misalnya. Kalau saya mempertanyakan, apakah barang berharga memang selalu berada di dalam rumah? Sawahkah itu, mobil yang sedang direntalkah itu, atau perhiasan yang ada di tokokah itu? Bukankah itu semua barang berharga yang betapapun tidak ada di dalam TKP, tidak ada di dalam rumah, tapi bisa saja yang sedang menjadi incaran pelaku kejahatan. Nah, kalau kemudian kenyataannya seperti itu, maka sudah jelas betapapun tidak ada barang berharga yang hilang dari TKP, artinya dari lokasi pembunuhan, tapi boleh jadi itu tetap merupakan pembunuhan instrumental untuk mendapatkan manfaat tertentu, untuk mendapatkan harta atau barang berharga yang memang lokasinya tidak di TKP. Kan biasanya dalam setiap kasus itu punya konstruksi hukumnya sendiri ya Mas Reza, Ya, punya betul. motifnya tersendiri. Nah, bicara soal tadi motif emosional atau instrumental, apakah ada beberapa kasus yang memang berdiri sendiri motif ini atau saling terkait antara motif emosional dan instrumental ini? Saling kait-mengait bisa saja. Jadi kita tidak melihat motif emosional dan motif instrumental sebagai dua motif yang terpisah secara absolut. Hmm. Itu pula menjadi dasar bagi saya untuk tetap tentu saja teman-teman di kepolisian yang tahu ya, paling tidak ada 4 pasal yang harus disisir, yang harus dipastikan. Pertama, apakah ini pembunuhan? Bahkan yang kedua, apakah ini memang merupakan pembunuhan berencana?
Hmm. Yang ketiga, tidakkah tertutup kemungkinan bahwa ini penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hmm. Beda-beda tipis, tapi ini beda pasal karena konstruksi hukum berdasarkan situasi juga memang bukan pembunuhan. Penganiayaan, tapi kebablasan mengakibatkan korban meninggal dunia. Yang keempat, pencurian yang disertai dengan kekerasan. Ya. Pelaku atau para pelaku datang untuk mengambil harta benda, tapi terpergok oleh korban, kemudian terjadi konfrontasi secara fisik, ada korban meninggal dunia. 4 kemungkinan, berarti 4 pasal yang harus disisir dan pada akhirnya dipastikan pasal mana gerangan yang akan dipakai oleh pihak kepolisian. Dan jelas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masing-masing pasal ini punya sanksi pidana yang berbeda dengan unsur pidana yang beda juga ya, Mas Reza ya. Jelas. Nah, Ya. apakah ini juga akhirnya kalau kita lihat penyidikan atas kasus ini butuh waktu cukup lama untuk membuktikan masing-masing unsur dari pasal ini, Mas Reza, kalau yang dilihat progresnya hingga saat ini? Ya, paling tidak korbannya berdasarkan informasi kan ada 2. Ya. Berarti ada 2 jasad yang harus kemudian diperiksa secara forensik kedokteran untuk memastikan mana yang sungguh-sungguh dibunuh dan mana yang barangkali sesungguhnya bukan dibunuh. Tapi tadi saya katakan kemungkinan dianiaya, ingin dilumpuhkan, tapi mengakibatkan meninggal dunia. Itu pertama, dari sisi jumlah korban. Yang kedua, juga dari pemberitaan. Polisi tampaknya sudah mulai membangun dugaan bahwa orang yang melakukan aksi ini lebih dari 1 orang. Sejak awal pun saya dalam komunikasi dengan beberapa teman jurnalis sudah mengumpulkan spekulasi yang sama. Apakah kemungkinannya pelaku lebih dari 1 orang? Nah, semakin banyak korban, ditambah lagi semakin banyak pelaku, maka boleh jadi memang semakin butuh waktu bagi pihak polisian untuk memastikan semuanya. Oke, dan terakhir apa yang publik butuh awasi dari kasus ini atau perhatikan dari kasus ini sambil juga tentu kita menghargai proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Mas Reza? Saya berharap setiap kali masyarakat menjumpai ada jasad atau orang yang meninggal dunia juga karena menjadi korban kejahatan, sebaiknya tidak menyentuh korban, sebaiknya tidak masuk ke lingkungan korban. Betapapun ada niatan kemanusiaan untuk menolong, tapi menurut saya justru kemanusiaan itu harus diekspresikan dengan segera melapor kepada pihak kepolisian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jasad dan lingkungan di sekitar jasad itu dalam kondisi steril, tidak terusaki atau tidak tercampuri, ternodai, sehingga bisa dia melencengkan kerja pihak kepolisian. Oke, semoga segera terungkap proses penyidikan oleh pihak kepolisian terkait kasus pembunuhan ibu anak ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, Mas Terima kasih, Reza. Mbak Rizka. Reza Indragiri, ahli psikologi forensik, telah bergabung di Kompas Petang.